Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan kesaksian demi kesaksian bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau Ibu Hetty tadi ngomong dia sampai kelabaan karena memang suaminya itu bandelnya luar biasa. Tapi saya itu memang heran ya saudara-saudara ya. Kalau suaminya brengsek, istrinya beres ya. Tapi kalau istrinya brengsek, suaminya yang beres. Tapi kalau dua-dua baik, biasanya berbahaya. Sekali brengsek bubar. Maka dari itu kita harus belajar, Tuhan itu luar biasa. Memang Tuhan itu kasih, yang dinamakan kasih itu satu kepada yang lain saling membantu dan saling menolong. Kalau dia mengatakan bahwa nyari saya itu karena saya enak, sekarang dia itu menikmati loh saudara. Saudara nah jadi orang Kristen yang lama-lama jangan ketinggalan. Dia baru toh bertobatnya, baru. Sekarang dia bilang apa? Memang benar kok ya, Tuhan itu ngomong, jawab. Kemarin suaminya barusan ngobrol sama saya, wah luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan ngomong sama siapa? Istriku. Loh. Dan semua memang Tuhan tuh buka jalan. Lalu sekarang tanda apa yang saya lihat kalau memang suaminya itu sudah bertobat sungguh-sungguh? Apa? Dia ngomong sama istrinya. Sekarang saya kok tambah lihat kamu kok tambah cinta ya. Loh. Tambah kasih. Itu tandanya benar-benar sudah ada buahnya, saudara tahu. Jadi kalau saudara bilang bertobat, tapi tidak ada buahnya, hati-hati. Sebab itu kerap kali menjadi tipuan belaka. Maka dari itu kita harus belajar, harus ada buah. Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Jadi harus ada buah. Iman harus berbuahkan perbuatan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Sebab kalau pohon itu berbuah, yang menikmati buahnya itu pohon atau orang lain yang punya pohon, yang orang lain. Hah? Pohonnya nikmati enggak? Itu tandanya kasih, memberi, dan orang lain yang menikmati. Itu kasih, saudara. Tapi kerap kali kasih kita itu bukan kasih yang sesungguhnya. Karena apa? Kasih kita itu minta balasan. Aku sudah begini-begini, kok gini loh. Saudara itu kan minta balasan toh. Itu bukan kasih. Kasih adalah memberi, berkorban. Allah sendiri nanti yang membalas. Dan akhirnya yang menikmati juga saudara. Maka dari itu kerap kali kita ini mengukur segala sesuatu menurut ukuran kita, pikiran. Sehingga kita ini rugi, saudara. Sebab iman seseorang itu diuji melalui apa? Penderitaan. Iman diuji melalui sesuatu yang tidak mungkin. Kalau mungkin itu bukan iman. Itu saudara sendiri sudah mampu. Tapi kalau engkau dihadapkan perkara-perkara yang tidak mungkin, itu diuji iman percayamu. Memang kamu masih percaya dah sama Tuhan. Maka dari itu, malam hari ini kita belajar bagaimana kita dapat mempertebal iman percaya kita. Di dalam bilangan yang ke-13, perjanjian lama. Kitab bilangan. Kitab bilangan pasal yang ke-13. Sudah semua? Firman Tuhan berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel.
Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sampai di sini lebih dahulu. Tuhan pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan melalui pimpinan Musa, maka Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel apa? Tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Berarti tanah itu penuh dengan kelimpahan, subur. Kalau Allah menjanjikan begitu, apakah Allah langsung membawa ke tempat itu atau Allah memperlihatkan dulu? Nah, saudara perhatikan ayat tadi, katakan. Tuhan berfirman, suruhlah beberapa orang mengintai tanah itu. Berarti apa artinya Tuhan mengatakan? Lihat dulu. Ngerti enggak? Lihat dulu. Apa yang aku janjikan itu, lihat dulu. Nah, kenapa Tuhan suruh lihat dulu? Kenapa kok tidak dimasukkan saja toh? Plek. Contohnya, saudara ini tidak punya rumah. Lambok dikasih rumah, itu rumah yang plek masuk aja, plek. Nah, penak toh. Wong Tuhan ya kuasa kok. Mau ngasih duit, plek, nggak bisa toh. Ya enggak? Kenapa kerap kali apa yang akan terjadi pada kita pencobaan? Allah beritahu dulu, mimpi, memberi firman bahwa akan terjadi pencobaan-pencobaan pada dirimu. Kenapa? Kenapa tidak kita langsung saja dibawa, dihadapkan ke dalam peperangan itu? Sebab Tuhan itu Tuhan yang mengerti kita, saudara tahu. Bahwa tiap apa yang Allah janjikan mesti digenapi. Tetapi tergantung daripada iman kita. Sebab kita, saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Kalau segala sesuatu Allah yang melakukan, nanti Allah dituntut setan. Engkau tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena manusia sudah engkau berikan kuasa, memberikan kebebasan untuk menetapkan langkah-langkahnya. Kenapa? Segala-galanya engkau. Nah, Allah itu adil, Allah kasih, tetapi Allah menyertai kita. Karena kita adalah teman sekerja. Maka dari itu Tuhan berkata kepada Musa, sekarang bangsa ini sudah di perbatasan. Suruh tiap suku, pemimpin-pemimpin masuk ke tanah Kanaan, mengintai tanah yang aku janjikan. Dan mereka pergi, 12 orang masuk ke tanah Kanaan. Dan ternyata mereka melihat bahwa benar-benar tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan kelimpahan luar biasa. Allah melihatkan buah, Allah melihatkan hasil daripada tanah itu. Demikian subur, demikian berlimpah-limpah luar biasa. Dan belum pernah terjadi ada buah anggur yang kalau berbuah itu, satu tandan itu harus dipikul 2 orang. Buah anggur sini itu tandannya kecil-kecil. Kalau di sana itu sampai dipikul 2 orang. Saking gedenya. Dan anggur Israel itu luar biasa manisnya. Saya sendiri sudah pergi ke sana. Dan saya makan, waduh kayak madu benar. Saya bilang, wah pantesan. Buahnya anggur kayak gini. Sampai pada waktu saya pulang, saya membawa 16 kilo. Dan padahal itu larangan toh. Buah tidak boleh masuk. Saya bilang, Tuhan, aku ingin membawa ini untuk saudara-saudaraku dan saudara seimanku persekutuan ngerasain. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jangan lihat. Saya kalau ngomong itu gampang. Loh, kalau saya ngomong ini bukan sekedar ngomong, praktek. Sebab apa?
Sebab saya yakin Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan saudara tahu, tidak pernah Duano periksa barang-barang saya. Sebabnya apa? Duano itu kan jejer-jejer toh. Saya kalau mau keluar, anak-anak mesti renteng-renteng nih. Papa yang di depan dong, jegeri. Wah, kamu nih jeger-jeger. Kok sembayang? Yang mana ini? Lah ya Pak, aku sing sembayang, Papa nanti yang maju. Yang mana itu? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, coba yang mana Papa? Sebabnya apa? Anak-anak itu nakal. Kalau ke luar negeri itu, dia bilang, waduh ini ada tip bagus Pak. Lu radio apa itu enggak boleh masuk. Dia bilang, lu aku sembahyang Tuhan bilang beli, itu baik buat nanti. Nah, aku sih bingung ini. Bawa TV yang saku apa itu. Ini enggak boleh. Lu Tuhan bilang, ya boleh kok. Lu kamu ini benar Pak? Benar. Aku enggak suka aku kok Pak. Bener-bener kalau beli itu mesti tanya Tuhan kok. Tuhan bilang boleh. Istri saya bilang gitu. Oh radio ini suruh beli kok. Lah bawa radio itu kan nenteng-nenteng tuh yang enggak kelihatan siapa. Wong gede. Aku bilang waduh bawamu kok barang larangan. Enggak larangan. Lu kok enggak larangan piye wong pemerintah enggak boleh. Lu pemerintah itu alatnya Tuhan. Tuhan bilang oke. Saya ini kadang-kadang itu sampai dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan. Lalu saya berdoa Tuhan, kalau memang oke, Engkau yang buka jalan. Bukan nyelundup, tapi tidak diperiksa. Loh ya toh, kalau diperiksa kan saya mesti bayar biayanya. Ya saya bilang, kalau nanti diperiksa kita harus bayar. Konsekuen, berarti kamu yang nakal. Tapi kalau Allah menghendaki, orangnya tidak mau meriksa. Karena Allah yang merintah. Jadi kita enggak nyelundup, enggak, terang-terangan. Tadi saya lewat, saya bilang Tuhan yang mana ini? Yang nomor 2. Saya nomor 1 saya lewati. Pilih. Dari mana Pak? Dari Belanda, buka semua. Silakan Pak. Terus ada pengumuman. Pesawat dari Singapura segera mendarat. Wah, Duanonya kan milih daripada Holland atau Singapura. Nah, lalu orang sudah pada turun. Lalu dia bilang, wah bawaannya kok banyak Pak. Dilihat 7 koper. Banyak, saya bilang. Bapak enggak bawa apa-apa. Yang bawa barang-barang ini. Nah, saya bilang enggak apa-apa ya, enggak lucu. Wong memang yang bawa macam-macam. Yang bawa barang-barang ini. Saya bilang, ya sudah. Oh ya, saya percaya. Bawa cepat, Pak, lekas keluar. Keluar tidak diperiksa apa-apa. Sampai anak saya bilang, anak raja. Saudara tahu, lalu anggur itu dibagi-bagi. Dan mereka berkata, luar biasa ya. Ya. Kalau Allah sudah menjanjikan, pasti akan terjadi. Tetapi kita kerap kali disuruh lihat dulu, ngintai. Tidak suruh lihat sembarangan, suruh ngintai. Loh kalau ngintai itu lihatnya sedikit-sedikit atau lihat banyak? Sedikit-sedikit. Kok jangan lalu memintanya itu, ulah gitu enggak. Ngintip. Sedikit, oh ya memang hebat. Oke. Lalu apa yang dilihat oleh orang-orang ini? Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kalau murid-murid ini, pemimpin 12 ini pergi
mengintai tanah Kanaan yang dipesan oleh Musa terperinci sekali. Kenapa? Sebab mereka harus masuk itu melalui peperangan. Kerap kali kita menjadi orang Kristen, kepengennya kalau sudah dijanji sama Tuhan, dapatnya ya gampang. Betul lah? Tidak mau susah-susah toh. Mana ada Alkitab yang ngajar saudara? Datang, aku janjikan kamu damai sejahtera. Lalu saudara ungkang-ungkang damai ini datang dewek. Mana ada? Bayar. Saudara dan saya harus belajar dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita ini jangan cepat runtuh gugur. Tetapi apa yang dipesan oleh Musa? Tempatnya bagaimana, tanahnya bagaimana, orangnya bagaimana, kubu-kubunya bagaimana. Engkau harus perhatikan. Dan apa yang dilihat oleh orang pemimpin-pemimpin ini? Saudara perhatikan apa yang dilihat oleh mereka. Ayat ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, perhatikan, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Tapi ada tambahan bagi dia. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak setelah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita telah akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sampai di sini. Kalau saudara perhatikan, 12 orang mereka sudah mengintai dan apa yang dijanjikan Allah jadi. Benar-benar tanah itu penuh kelimpahan susu dan madu. Tetapi apa yang lebih mengesan kepada mereka? Hanya penduduknya kuat-kuat. Bentengnya gede-gede. Kita ini kecil-kecil, tidak mampu mengalahkan mereka. Kalau 10 pemimpin ini 12 yang artinya tetap cuma 2 orang. Yusa sama Kaleb. 2 orang. Dari 12 orang yang hatinya tetap 2 orang. Yusa sama Kaleb. Yang 10 hatinya tergetar, takut. Karena apa? Yang ada di hadapan dia bukan janji Allah, tetapi adalah kenyataan orang-orang dan bentengnya terlalu kuat. Tidak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Sekarang saya tanya saudara. Saudara kerap kali masuk yang 2 atau masuk yang 10? Di sini ngaku 10. Yang sini ngaku apa? Cara tahu. Kenapa kerap kali kita gagal akan meraih janji daripada Allah? Kalau Allah berjanji, saudara, Dia memberikan yang engkau jatahmu atau yang lebih kecil daripada jatahmu. Kalau engkau mau ngasih anakmu,
hadiah. Itu anakmu engkau beri yang terbaik atau yang terjelek? Hah? Terbaik. Lah, sekarang contohnya begini. Saudara kalau punya uang 1.000, kepingin barang yang harganya lebih dari 1.000 atau yang kepinginnya yang 500? Ayo saya tanya. Yang kepingin hati. Kalau saudara punya rumah, punya uang, tidak punya rumah tapi punya uang 10 juta. Saudara cari rumah yang harganya 5 juta atau kira-kira yang 10 juta lebih? Biasanya, kerap kali kalau kita sudah punya 10 juta, kepingin barang yang lebih kurang, yang kurang. Hah? Selalu lebih, betul enggak? Contohnya kita dulu enggak punya, ini contohnya saya sendiri. Pada waktu saya masih naik skuter, saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku kepengen punya mobil. Enggak mobil yang bagus kok Tuhan, yang asal pokoknya aku jangan kujanan. Lalu saya itu mau beli mobil sipir tahun 61. Sebab lebih lumayan daripada skuter, enggak kujanan. Tapi Tuhan bilang, enggak Yusa, kalau kamu beli sipir nanti malah susah, mogok-mogok. Lalu Tuhan itu mau ngasih saya mobil lebih bagus. Pada waktu tahun 75, saya dikasih mobil Subaru 75. Tapi saya bilang gini, Tuhan, enggak punya duit. Kowe nek ngasih iku mbok janjeni ya janjeni, mbok jangan yang muluk-muluk. Nanti kecewa aku. Loh, Tuhan berkata, aku sudah ukur apa yang ada padamu. Tapi kita kerap kali tidak tahu. Padahal sebetulnya itu keinginan kita sendiri. Betul kan? Kalau kita punya 10 juta, kita kepengennya yang 15 juta. Kalau nanti ternyata sudah dikasih 15 juta, kepengennya yang 20 juta. Loh, betul gitu terus enggak manusia ini? Mana ada yang puas? Tidak ada. Dan Allah tahu apa yang menjadi kehendak saya. Dan Tuhan berkata, aku sudah sediakan mobil bagimu. Saudara tahu, waktu saya ngomong sama istri sama anak-anak saya. Istri saya bilang, wes lah, ojo muluk-muluk engko kecewa. Saya ya gitu kok, saya bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku sudah sediakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya itu kakak istri saya itu introkal dari kota Semarang. Dia baru beli Subaru, dicoba sama dia beberapa hari. Dia bilang, aku kok gak seneng, aku mau ganti mobil lah. Terus beli baru, mbak kasih nama sudah ganti. Loh, kasih ke toh adike. Wong dek ini ya punya toko kan punya hak. Ini kasih ke dia toh timbang gak tahu dikasih. Nah, memang prinsip saya itu tidak boleh minta. Kalau diberi terima, kalau tidak diberi tidak usah minta. Lah, waktu di introkal, Yat, kowe gelem mobil. Lo ya bilang mau, enggak mau. Lo wong dikasih kok ya toh. Wong enggak punya mobil, ditawarin mobil ya mau. Dia bilang, kowe mau mobil? Mau. Ini lo, kakakmu beli, belum dikasih nama, baru dipakai di beberapa hari, bosen. Dia mau ganti, sekarang ini kon ngambil kamu. Lah aku kon bayar berapa? Nggak usah bayar, PO. Lah ya beneran, saya bilang. Ya langsung saya sama istri saya pergi ke Semarang naik bis malam. Terus ngambil mobil, ya dah. Pulang bawa mobil baru. Lalu saya mulai mikir, Tuhan, lah duitnya sing digun balik nama apa? Tuhan bilang, aku sediakan, Tuhan bayar. Saudara tahu, luar biasa. Dan hari itu tidak naik skuter orang 5. Sebabnya apa? Sudah timbul peraturan. Naik skuter tidak boleh lebih daripada 2 orang. Selama saya naik skuter orang 5, belum ada peraturan. Jadi tidak dipegang polisi. Tapi Tuhan itu tahu tepat pada waktunya. Saudara tahu.
Kalau kita itu menyenangkan hatinya Tuhan, kita itu tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi. Tetapi iman itu diuji. Engkau memandang kepada janjinya Allah atau engkau memandang kepada kenyataan. Kalau Allah berjanji selalu lebih daripada apa yang ada padamu. Sebab kalau engkau diberikan apa yang ada padamu, itu bukan dari Allah. Karena kamu sendiri sanggup membayarnya. Loh. Tetapi kalau Allah nyediakan, pasti yang lebih daripada apa yang kamu punya. Dan engkau hanya memandang apa yang Allah pernah janjikan. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini sudah bergumul lama, minta tanah untuk tempat berdoa. Kemudian hamba Tuhan ini punya anak, anaknya ini juga seorang hamba Tuhan. Lalu anaknya ini berkata begini, yuk Pak jalan-jalan melihat tanah-tanah supaya di mana Tuhan mau tempatkan aku sebagai seorang hamba Tuhan mau mendirikan gedung gereja. Lalu dia sama bapaknya ini jalan-jalan di Amerika ini loh. Lalu ada tanah yang bagus sekali, beberapa hektar. Lalu anaknya hamba Tuhan ini berkata ini, Pak, Tuhan mengatakan aku akan membangun gereja di tempat ini. Bapaknya ya melotot, yang bener. Ini tanah siapa? Dan tanah gue besarnya kayak gini, indahnya kayak gini itu berapa juta dolar? Loh, tapi Tuhan ngomong gitu apa? Ya sudah, coba aja imani. Lalu setelah itu si bapak ini berdoa, Tuhan, aku ya kepengen tanah untuk doa, tempat berdoa, retreat. Dan tanah itu kok memang mengesan terus dalam hatiku sih Tuhan, pikiranku. Aku minta sih Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau mau aku berikan kepadamu. Ya mau. Wah langsung dia cari yang punya tanah itu siapa. Cari. Dia telepon, ternyata itu temannya sendiri yang punya. Telepon. Tanahmu bagaimana? Waduh, maaf Pak Pendeta, terlambat. Kenapa? Kemarin baru saya kasihkan yayasan. Berapa bagian? Seluruh berapa hektar aku persembahkan untuk mereka. Kira-kira pendeta ini kempes enggak? Kalau saudara dengar gitu terus saudara kempes enggak? Loh Tuhan kok telat? Ya toh? Terus kalau sudah gitu lalu saudara bilang apa? Ya sudahlah Tuhan loh, itu kesalahan saudara dan saya. Saudara jangan terpengaruh oleh apa yang kau lihat. Benteng-benteng, orang-orang gede yang punya, enggak masalah. Kalau Allah sudah janji, engkau lihat saja janjinya Allah. Dan itu harus digenapi. Dan kamu ucapkan syukur. Saudara tahu, si teman ini bilang apa? Maaf ya, sudah aku janjikan dan tanggal 16 yang akan datang kita ke notaris untuk tanda tangan penyerahan. Seluruh tanah itu aku berikan. Karena apa? Karena aku merasa bahwa yayasan itu adalah yayasan yang banyak berdoa. Dan aku banyak dididik di situ. Secara manusia itu sudah pasti mau enggak wong ratusan juta. Lalu saudara tahu akhirnya apa? Tanggal 16 jadi. Pergi ke notaris. Ternyata si yayasan berkata, maaf ya Pak, sedang dirapatkan, ditunda saja Pak. Tidak jadi lagi. Lalu ditetapkan tanggal yang lain. Maaf Pak, belum ada keputusan, tunda lagi. Lalu hari ketiga yang punya berkata, kalau hari ini yang sudah ditetapkan tidak jadi, saya cabut kembali penyerahan ini. Saya ini mau memberi kok malah dibuat jengkel. Hari yang ditetapkan, batal lagi. Lalu dia berkata, cabut. Dan sekarang sudah tidak aku berikan kepada yayasan itu. Lalu hamba Tuhan yang ini berdoa gini, Tuhan, aku klaim itu tanahku Tuhan. Lalu dia telepon sama temannya. Bagaimana tanahmu? Sudah kamu berikan?
Belum. Lah, bagaimana kalau saya? Aku berikan kamu hari ini juga ke notaris tekan, saudara. Lalu dia bilang, walahku itu Allah yang luar biasa. Saudara tahu. Sudah pasti diberikan orang. Mana ada dikasih tanah hektar-hektaran untuk Amerika kok tidak mau. Mana ada masuk akal, betul enggak? Tapi Allah dapat menutup jalan-jalan yang bukan kehendaknya. Kalau memang sudah jatahmu, mau lari kemana? Loh, betul enggak? Tebal. Orang-orangnya terlalu gede. Tetapi Yusa sama Kaleb dia berkata, jangan takut, kita pasti mengalahkan mereka. Karena Allah yang beserta dengan kita. Mengapa 10 orang ini grogi? Mengapa 10 orang ini imannya runtuh? Sebab dia tidak pernah memasukkan pengalaman-pengalaman dengan Allah selama perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan, perkara-perkara yang Allah lakukan. Kita kerap kali kalau sudah mengalami mujizat tidak pernah diingat-ingat terus, lupa lagi. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, sudah diberkati, lupa enggak kalau itu kamu sedang berdoa. Kalau kamu belum diberkati, bekerja tidak jadi-jadi, lalu Tuhan aku berjanji kalau nanti berhasil 1/10 tak kasih no kue. Waktu sudah diberkati lupa ndak ngasih. Lupa lagi, pantesan dibikin habis lagi. Wong utang ndak bayar. Tadi saya barusan bertemu dengan seseorang, dia berkata begini, wah betul Pak Yusa. Waktu saya dengar khotbahmu bahwa segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya, saya imani jadi. Wong aku itu minta gini jadi, minta mobil jadi, minta pekerjaan jadi. Tapi Pak, kalau sudah jadi lupa. Baru satu saat kayak kekayaan saya itu seperti bersayap, terbang semuanya. Dalam waktu tidak ada sebulan habis ludes. Baru saya sadar, aduh aku ini nakal luar biasa. Sekarang Pak, aku sudah tidak punya kerjaan apa-apa. Baru sekarang cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini loh saudara. Padahal firman Tuhan sudah berkata di dalam kitab Yosua, kitab Yusa, Yusa pasal pertama. Ayat yang ke-7. Atau ayatnya ke-6 saja. Mulai. Ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa. Loh, perhatikan, ini pesan yang paling urgen buat saudara dan saya. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini. Artinya firman Allah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui Musa ini kepada Yosua? Dia mengatakan, renungkan siang dan malam. Apa? Firman Tuhan. Artinya, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam Alkitab, mujizat-mujizatnya terjadi di dalam dirimu, itu jangan pernah kamu lupakan. Dan setiap kali renungkan. Kalau kamu nganggur, berhenti, istirahat, itu renungkan. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu ajaib ya. Ini yang saya lakukan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah pesan. Namamu Yusa. Apa yang Yusa lakukan, engkau akan lakukan. Dan betul-betul saya praktekkan. Dan saya selalu beruntung. Tidak pernah rugi. Kalau rugi, pasti ada pendidikan Tuhan. Maka dari itu saudara perhatikan. Kita hidup di dalam dunia ini, kepengen untung atau kepengen rugi. Kalau mau untung, resepnya sudah ada. Pikirkan, kenapa kalau memikirkan akan perbuatan Tuhan, ajaib Tuhan, pertolongan Tuhan kok kita untung? Sebab apa? Sebab pada waktu engkau merenungkan, itu imanmu nanti akan menjadi kuat. Sehingga menghadapi kenyataan-kenyataan musuh dan harta benda maupun kemampuanmu terbatas, engkau tidak akan tergoyahkan. Sebab engkau ingat perbuatan Tuhan kepadamu. Bahwa dulunya kamu nol, sekarang kamu diangkat tinggi-tinggi. Segala sesuatu Allah yang melakukan, bukan kekuatan. Saudara nyanyi dah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kekuatanmu, bukan kemampuanmu, bukan kegagahanmu, tetapi segala perkara tergantung daripada Roh Kudus. Suami Heti tidak bisa bertobat, tidak tergantung daripada Yusa, tapi daripada pekerjaan Allah. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang dapat menobatkan seseorang kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa aku coba, kalau tidak aku tidak bisa. Kalau saudara berkata begitu, dalam waktu sebentar habis. Soalnya apa? Bapakku sendiri ngalami. Pada waktu tahun 61, bapakku bilang apa sama saya? Coba, tidak apa-apa. Anak-anak tidak bakal makmur kayak gini. Dia ngomong begitu. Saya sudah kenal Tuhan, Tuhan pada waktu ayah saya ngomong begitu, apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya. Katakan kepada ayahmu, aku akan hajar dia supaya dia tahu bahwa semua itu adalah berkat-Ku. Saya bilang, Pak, jangan ngomong gitu sih, Pak. Nanti anak-anak ini menderita, Pak. Saya bilang, enggak bisa kalau enggak bapakmu. Memang pada waktu itu ayah adalah terkaya di seluruh Jepara. Terkaya. Karena apa? Kalau mau beli apa-apa itu jreng. Pesen truk sekali 10 gandeng. Enak dah, bayar kontan. Mau beli Mercedes 30, nyah, bayangin. Tapi enggak mau beli. Yang disenangi apa? Duitnya. Apa yang terjadi? Di Palembang membangun gereja. Tuhan berkata, bikinkan bangku-bangku gereja. Mereka menemui papa lalu berkata, Om, tolong kita beli bangku-bangku tapi belum punya uang. Kita nanti nyicil ya, Om. Oh ya, diberikan seluruhnya. Belum bayar 1 sen.
Tuhan berbicara, jangan tagih, berikan kepada mereka. Tetapi pada waktu dia ke Palembang, sedang puter-puter dia nagih belum dapat uang, ada bisikan setan bilang, gerejone ra mbok tagih. Mampir ke gereja nemui pendeta nih. Pak pendeta, kapan bisa bayar? Pendetanya nangis. Aduh maaf om, belum bisa. Tapi aku ini loh om punya uang sedikit, ambil dulu. Uang diterima. Sampai di hotel Tuhan ngomong, karena engkau tidak menurut kepadaku, aku akan angkat semua berkat-berkatku. Saudara tahu dalam waktu 3 bulan semua harta kekayaan ayah habis ludes. Kenapa? Dibawa pulang orang-orang Tionghoa pulang ke RRC. Semua PP 10 pulang semua ke RRC. Yang dibawa pulang harta benda ayah saya. Lalu ayah bilang, nyari ke sana orangnya sudah hilang semua. Dan barangnya hilang semua. Dibawa pulang ke RRC semua. Papa pulang sampai hampir TBC. Dia susah sedih karena apa? Tidak ada tinggal 1 sen. Lalu barang-barang yang sisa dimuatkan kapal dibawa. Berangkatkan lagi. Di tengah jalan diserang badai. Kapalnya karam. Habis ludes barangnya. Lalu saya bilang, Pak, kita menderita apa? Sekarang tidak punya apa-apa. Lalu dia bilang apa? Iya, Papa salah. Saudara tahu? Dari tahun 61 sampai sekarang, ayah saya tidak diangkat oleh Tuhan kembali. Tidak bisa bangun kembali. Sebab apa Tuhan berkata? Selama engkau tidak lepaskan ikatanmu dengan uang, aku tidak akan angkat kamu kembali. Cintanya uang ini, Tuhan bilang, ini jerat bagi dia. Kalau aku nanti berkati lagi dia jatuh, dia terhilang jiwanya. Lebih baik dia ikut aku tanpa uang. Ayah saya sekarang cintanya Tuhan luar biasa. Kenapa? Tidak ada duit. Loh, saudara bisa ketawa. Saudara sendiri sebetulnya gitu enggak? Waktu kaya, saudara cinta Tuhan enggak? Waktu sekarang susah cinta Tuhan enggak? Hati-hati loh, saudara tahu. Maka dari itu jangan sampai terjadi. Kita harus sadar. Sebab ini pengalaman saya. Saya sedang dipanggil Tuhan dalam kedudukan sedang nanjak naik ke tingkat yang lebih makmur. Tuhan berkata, tinggalkan semua ikut aku. Bukan saya tambah kere, tapi tambah makmur. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau engkau rela meninggalkan semua-semuanya, aku akan ganti engkau 100 kali ganda. Jadi saudara jangan sampai telat. Sudah bodol baru bilang, ya Tuhan ampuni aku cari engkau. Lah ya naiknya susah, keteyelan lagi. Kita harus relakan. Apa yang Allah janjikan mesti jadi. Dan saudara tahu apa yang dikerjakan oleh ayah saya sekarang? Dia banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Dia ahli dalam akhir zaman. Karena apa? Tuhan pakai luar biasa. Tuhan bicara sama dia. Ini, ayo kamu nulis. Ini. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan berkata, aku sudah berkati anak-anakmu. Kamu berdoa, aku berkati anakmu berkelimpahan. Apa yang kamu susahkan? Wah, tidak punya duit, tidak apa-apa. Asal anak-anakmu makmur semua. Nah, dia lihat anak-anaknya makmur semua. Dia kalau mau pergi tinggal, kirim mobil aku mau pergi. Pergi. Lihat dah, lapis anaknya berani apa? Kalau dia bilang, aku mau pergi ini. Ya mesti nyangoni. Nyoh, setio jalan-jalan lo. Lah ya dah. Tapi dia cintanya sama Tuhan luar biasa. Kalau berdoa jam-jaman. Satu-satu anak mantu cucu disebut. Dan Allah memberkati semua anak cucunya luar biasa. Berkelimpahan luar biasa.
Maka dari itu saudara, Allah memberikan apa yang saudara dan saya mampu menerima. Tetapi hati-hati, segala berkat itu untuk kemuliaan Dia. Kalau tidak, engkau akan diangkat kembali. 10 orang ini masuk tanah Kanaan, boleh lihat, tetapi tidak boleh menikmati. Mengapa? Karena dia tidak berpandang dan berpegang kepada janji Allah. Tapi dia melihat kenyataan benteng-benteng dan orangnya terlalu gede. Dan akhirnya runtuh. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia masuk. Benteng Yeriko pun roboh. Karena Allah sanggup merobohkan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua dan Kaleb? Apa yang kakimu injak, tanah yang kakimu sudah injak di tanah Kanaan, aku berikan kepadamu. Luar biasa Tuhan itu. Ini kerap kali saya praktekkan. Makanya itu kalau saudara itu mau beli apa-apa, kalau sudah seret, langkai, pasti terjadi. Tepuk tangan, mesti jadi. Nah, ini dialami oleh Pak Samudi, yang dimana saya tidur. Rumah Pak Samudi, saudara tahu, rumah itu harganya di luar itu 18 juta. Waktu berapa puluh tahun yang lalu? Berapa tahun? 9 tahun yang lalu itu 18 juta. Dia cuma nawar berapa? 12,5. Karena memang duitnya sudah pas-pasan. Itu sudah dikuras kabeh. Lalu istrinya masuk situ. Hatinya sejahtera. Seolah-olah Tuhan bilang. Ini rumahku. Lalu dia masuk. Dalam nama Yesus. Ini rumahku. Ini rumahku. Ini rumahku. Saudara tahu. Rumah itu tuh ditawar-tawarkan 2 tahun. Tidak laku. 2 tahun. Padahal tonggone dhewe kepengin beli rumah itu. Nggak tahu 2 tahun diumumke sama maklar. Setelah Pak Samudi bayar masuk situ, tonggone tanya beli berapa? 12,5, ngasih opahnya maklar 500 jadi 13. Hah? Aku saja 18 mau beli. Lu wong ini 2 tahun yang lalu ya nggak naik-naik, wong aku ya nggak punya duit. 2 tahun yang lalu, iya. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal untuk manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Kalau engkau sudah mengendaki sesuatu, Allah sudah memberi rema kepadamu, pegang, hadapi dia, jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, apa yang kamu punya. Tidak masalah. Kalau engkau tidak diberkati lebih, pasti cukup. Dia yang turun, tidak usah kita yang naik. Ya toh? Tapi saudara pikir ya, kok enggak dikasih duit dari Tuhan ya, supaya aku bisa ngundai. Bodoh. Imani pokoknya jadi. Boh piye carane Tuhan enggak peduli. Itu saudara tahu orangnya nyari akhirnya diberikan dengan harga 12,5. Orangnya sendiri belinya berapa Sam? 18. Dan selama orang itu 2 tahun juga ya. Beli 18, dijual 12,5. Mana ada. Tapi Allah sanggup lakukan segala perkara. Habis rumah itu sudah diminta anaknya. Lah dia kuasa. Dia lihat anakku duwine cuma samono. Karena ndak tak kasih tambahan. Ya wes turun ke. Musimu turun. Berikan, beri. Saudara tahu. Seperti yang saya alami. Meskipun mobil saya ini saya jual di luar laku 16-17 juta. Tapi Tuhan ngomong berikan hambaku itu 15. Saya bilang lu kok mudun sih Tuhan kok malah rugi. Dia hambaku kue hambaku. Berikan dia. Lu kok malah aku bukan rugi. Gak rugi memberi. Ya wes tak kasih ke 15 juta. Tapi Tuhan beri saya 24 juta. Karena apa? Kue nurut, rugi enggak apa-apa, tak tambahi saya ini. Saudara tahu.
Itu Tuhan caranya gitu. Jangan terpengaruh oleh, wah aku tidak punya, aku lemah, aku tidak mampu. Jangan rugi, jangan bodoh. Allahmu perkasa, Allahmu kaya. Yang penting kamu menyenangkan hatinya. Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pasti malam hari ini banyak anak-anak-Mu yang sedang bergumul seperti pengintai-pengintai itu. Tetapi malam hari ini hamba mohon jangan hanya ada 2 orang yang masuk Tuhan. Tetapi seluruhnya hamba minta masuk. Di dalam perjuangan, di dalam pergumulan, di dalam menantikan janji daripada Allah kita. Tetapi Allah kita tahu apa yang terbaik buat kami. Maka dari itu Tuhan ampuni anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau kerap kali mereka bimbang, mereka ragu, mereka takut, mereka khawatir. Ampuni malam hari ini Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Oh Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan. Karena melihat kenyataan pasar sepi, karena melihat kenyataan perusahaannya tidak menguntungkan, kenyataan bahwa tidak mempunyai kemampuan, ampuni Tuhan, ampuni. Malam hari ini terjadi perubahan dan menjadi titik tolak untuk kami berangkat masuk tanah Kanaan Tuhan. Supaya anak-anak-Mu dapat menjadi kesaksian yang hidup. Bahwa bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara bagi orang yang percaya. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu mohon. Bagi mereka yang sedang bergumul karena kesukarannya, karena rumahnya, karena tanahnya, karena suami, istri, anaknya, karena masalahnya, karena penyakitnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau akan lakukan malam hari ini. Suatu mujizat-Mu terjadi. Nama-Mu dimuliakan dan dipuji-puji. Engkau dengar anak-anak-Mu minta ampun pada malam hari ini. Hamba percaya pengampunan sudah Engkau sediakan. Ampuni. Dan malam hari ini damai sejahtera turun atas kami. Pengampunan turun atas kami. Kuasa-Mu turun atas kami. Dan kalau malam hari ini mulai anak-anak-Mu mempraktekkan, mengingat perbuatan-perbuatan-Mu ajaib atas diri mereka, apa yang Yesus pernah lakukan, 5 ketul roti menjadi 5.000. Allah sanggup memberkati kami, usaha kami, kepunyaan kami. Hamba-Mu percaya Engkau akan lakukan perkara besar untuk anak-anak-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu akan mendapatkan apa yang mereka rindukan. Mereka janjikan, mereka harapkan daripada-Mu Tuhan. Dan jangan sampai anak-anak-Mu menjadi sombong dan tinggi hati. Tetapi menjadi orang yang tetap rendah hati dan mengucap syukur kepada-Mu. Bahwa Allah kita sanggup lakukan segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus. Engkau peliharakan, Engkau jaga, Engkau sentuh, Engkau tegur apabila mereka bersalah kepadamu. Kembalikan menjadi lurus kembali menuju kepada